asal bisa dijelaskan, jangan langsung membijat-bijatkan, begitu loh. Kecuali Betul. pemahamannya udah melenceng nih, ada yang mengarah ke SSY, ada yang mengarah ke Unitarian, nah itu baru dipersalahkan. Tetapi kalau dia sesama Tritunggal, tetapi punya pemahaman yang berbeda dalam sudut pandang ya, dalam sudut pandang, ya jangan langsung dibidatkan, jangan langsung dikatakan, wah kamu sesat begini. Itu nggak boleh. Saya bilang berkali-kali di sini, jangan teman-teman. Begitu loh. Pahami dulu apa yang diomongin orang itu. Ya kan, disimak dulu. Kita harus objektif, nggak boleh subjektif terhadap seseorang. Begitu. Terima kasih teman-teman. Ya, makanya saya bilang, udah jelas sama-sama Tritunggal itu artinya ya satu tubuh Kristus lah. Beda dengan bidat, itu bukan satu tubuh, itu di luar tubuh. Karena yang diceritakan Yesus yang lain. Ya toh, kalau namanya Tritunggal berarti Yesus yang sama lah. Kalau yang dogma atau doktrin sekunder ya itu kan sudah ranah gereja masing-masing, wilayah masing-masing. Tetapi yang utama sama kita gitu loh. Kalau bidat enggak, bidat sudah lain sendiri gitu loh. Betul ya. Kalau sesama Tritunggal janganlah membidat-bidatkan. Ya udah salah. Kata bidat itu sekali lagi buat kekristenan yang palsu. Yang palsu. Ortodok, Katolik, Protestan itu sudah yang asli. Ya, selama masih arus utama ini tadi, tiga arus utama ini ya sudah, itu satu saudara itu. Ya. Perbedaan hanya misalkan Katolik ada Deuterokanonika, yang Protestan nggak ada, dan yang Ortodok misalkan juga nggak ada. Ya itu hanya beda di situ aja, bukan hal yang utama itu. Yang utama itu tadi, yang sesuai konsili bapak-bapak gereja, itu sudah kesepakatan ya sudah. Berarti kita satu saudara gitu loh, satu tubuh Kristus. Gitu aja loh, ya teman-teman ya. Gitu. Yang penting jelas Allah Tritunggal itu apa. Yang penting itu utamanya jelas. Iya. Yang penting Yesus bukan Bapa, gitu aja. Kan sebenarnya kan Tritunggal kan gak ribet, cuman pengertiannya gini. Tritunggal mengajarkan Allah itu Esa, disebut Bapa, Putra, Roh Kudus oleh Yesus, di mana Bapa, Putra, Roh Kudus itu setara, yang menjelaskan Allah kita yang unik ini beda dengan Allah-Allah yang lainnya. Tritunggal cuman segitu aja sebenarnya pemahamannya. Iya. Kalau mau pakai analogi yang beda-beda. Di mana itu frasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Yang Alkitabiah ya, karena berbicara mengenai sola scriptura berarti Alkitabiah. Matius tadi Bang, Matius 28:19 itu. Oh, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan yang tadi disebut. Putra sama Berbeda Bang, itu. Putra sama anak masa ini Bang. Iya, kalau yang kan dikatakan harus sola scriptura, berarti sola scriptura dong, harus yang tertulis dong. Sama Bapak anak. Beda, Putra. Pak. Beda itu. Sekarang kata anak sama putra Bang, bedanya di mana? Putra itu putra Fajar. Putra Fajar itu bintang jatuh. Kalau berbicara putra ya. Nah, sementara Yesus itu anak Daud, bintang Daud, bintang yang gilang gemilang. Gitu Pak. Iya, bahasa Jadi jangan di ini. Saya ngerti Pak, saya ngerti. Karena itu sudah itu yang mungkin dapat dibahasakan doktrin itu. Terjemahannya lain juga kata anak Bang, sama putra anak sama. Enggak ada Pak. Saya udah baca kok. Saya udah baca kejadian Nabi Wahyu. Tapi gini Pak. Makanya memang saya sempat dibidatin Bang Len, sebentar, saya gini. Silakan, saya udah lepasin pengampunan juga kok buat mereka. Enggak gini, kata anak, coba kenapa kata anak kok setara sama putra, kenapa? Coba, perhatikan dulu. Kata anak kenapa disetarakan itu sama tapi putra? tak serupa, Pak. Sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Ada makna. Itu sebenarnya merujuk ke hal yang sama, Bang. Dalam gini tradisi, aja Pak. Gini. Karena tradisi itu sudah terdoktrin Pak. Susah memang kalau udah terdoktrin. Bukan saya memang tumbuh besar juga di SD Katolik Pak. Jadi saya coba saya gini. Sebentar. Anaknya Pak, gimana? Jelaskan ke kami tentang anak. Silakan Bang. Kalau anak satu tunggal tuh, anak Allah tuh. Bukan jelaskan anak itu apa? Coba silakan. Lah gimana lagi saya mau jelasin? Sudah ngerti kan anak? Enggak, supaya Anda bisa mengajarkan kalian apa itu putra. Dan Roh Kudus, udah jelas itu. Enggak, kenapa ada kata putra juga? Gitu loh, maksud saya. Kenapa ada kata putra?
Ya saya nggak tahu. Ya karena memang nggak ada tertulis di Alkitab. Nggak ada memang, Pak. Jadi kata Silakan Bapak cari. Kata putra Itu kan yang namanya merujuk ke doktrin. sebentar. Kata putra kan merujuk ke laki-laki itu, Bang. Benar nggak? Benar. Ya toh. Benar. Kenapa Benar. kata putra dipakai apa sama maksudnya dengan anak? Ya. Makanya saya bilang hari-hari ini kalaupun saya pakai tanda salib, saya akan berdoa demi nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Enggak salah. Ya, Enggak salah itu. udah nggak usah diterusin Udah. itu. Saya memang udah dibidatin di Komal sebelah. Ngomong Tapi aja, udah. konyol. Tapi udahlah, itu kita lewat aja. Udah kamu udahlah orang botol. Wah, enggak. Keluarin aja. Enggak Botol. gitu, enggak gitu. Enggak, Bang. Karena kita Apa bedanya putra Dan anak itu apa coba bedanya? Nah, dulu apa Wah. bedanya putra sama anak? ya dari segi Bedanya apa? dari kata aja udah beda, Bu. Bedanya apa? Yang kedua, Bedanya apa? Aduh. yang kedua, Bang Layan ketika ini. kita berbicara mengenai sola scriptura yang tertulis, Anak artinya apakah apa? itu Putra tertulis, Bu? artinya apa? Iya, Coba. kan? Anak artinya apa? Iya, apakah itu tertulis, Bu? Pak, di bahasa aslinya nggak ada putra, Pak, nggak ada anak. Bahasa Masa? Yunani. Masa iya? Palayan Orang ini buang aja lah. Tahu, Palayan Nggak buang boleh. nggak tahu. Telah lahir Ini kan diskusi, seorang Bu. anak laki-laki. Ini diskusi. Seorang Iya, anak iya, iya, laki-laki. benar, Ini benar. maksudnya Bang Layan, sekali, dua kali, Bang satu Layan, kalimat, Bang dua Layan. kalimat Bang Layan. cukup. Iya, iya, iya. Iya, Bang iya. Layan. Ini udah dikasih Setelah lahir Silakan, seorang diskusinya pelan, Enggak. santai, Kata santai. malaikat gini teman-teman. Kata Santai, malaikat. santai. Kayaknya nggak Sebentar, selesai kayak konyol, kayak orang botol. Iya, sebentar. Bang Layan. Enggak. Kata Gini malaikat. lah dulu, Nunjukin Pak. diri sendiri tuh Majus, namanya Pak itu. Majus gini, Pak Udah Majus jelasin, gini. jelasin, soal Sekarang struktural. kau jelaskan apa bedanya putra sama anak. Ngapain Ya, saya harus silakan. jelasin? Yang pakai siapa coba? Kan bukan saya. Gini, Bu Oh, yang Esther. pakai siapa? Ini orang botol banget nih. Kau dibawa Layan aja Layan ya. Alkitab Silakan bilang. Kak Mary. Kau dibawa Layan belajar Alkitab ya. bilang, nggak Silakan. ada putra di Nggak dalam usah Alkitab. diturunkan. Jadi Tidak ada biarkan dulu putra. dia. Kita buang waktu teman-teman. Bukan. Dia nggak bisa Kalau diam. sekali Dia nggak bisa diomongin, diam, ini saya kan dia turunkan sekali tadi. dia ngotot. Dia kan Ya. ngotot. Silakan. Kalau Ya, silakan, sekali Miss. dua kali, enggak gini. Iya. Kalau sekali dua kali gini, ini yang kita bahas cuman masalah anak dan putra loh. Itu sinonim. Ya Nanti Tuhan, sama ya Ayu, Tuhan. sama aja. Iya. Dan kita udah kasih kesempatan dia menjelaskan apa bedanya putra sama anak. Dia nggak ada. Buat apa? Nggak bisa. Berarti ini orang cuman buat apa? Buat botol-botolan di sini, nggak ada guna. Buang aja. Boleh saya bicara? Ya, Bang Lis, silakan. Ya, jadi begini. Nanti kita sama-sama diskusi ya. Jadi memang kalau dalam pemahaman teologi bahwasanya putra fajar itu atau putra Allah merujuk pada dua sosok yang berbeda. Karena putra fajar yang ada dalam Alkitab kita itu merujuk kepada bintang fajar atau Lucifer. Nah, biasanya ditafsirkan merujuk kepada setan atau iblis sebelum kejatuhannya atau secara historis sebagai metafora untuk Raja Babel. Nah, sedangkan putra Allah merujuk secara eksklusif kepada Yesus Kristus, pribadi kedua dari Trinitas atau Tritunggal yang memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Jadi kalau yang saya katakan tadi itu ada dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 mengenai putra fajar. Nah, jadi kalau dalam dalam Injil Matius 28, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra di sini bukan merujuk kepada fajar ya, putra Yesus Kristus, bukan kepada Lucifer. Yes. Putra dan Roh Kudus, ya. Jadi sebetulnya biar dulu dia memberikan penjelasan apa maksudnya dia, supaya tidak dimodifikasi itu seolah-olah putra di situ yang kita sembah, putra yang merujuk kepada Lucifer, sama sekali tidak, tapi putra Allah, yaitu anak tunggal Bapa Yesus Kristus.
Justru Bang Li, menurut saya itu Bukan sudah itu. kejauhan, bawa-bawa nama Lucifer itu udah kejauhan. Kita membahas kata anak dan putra. Sebentar teman-teman izin ya. Bang Lion, Anda catat Matius 1 ayat 21 ya. Saya baca ya. Tadi yang dibilang Kak Ros keren itu. Ya saya jadi tahu ayat itu. Ya Bang Lion ya, kamu catat di bawah, kamu harus banyak belajar nih. Ya, saya juga sholat skriptura. Makanya saya sedih kamu kok nggak bisa menjelaskan itu antara anak dan putra. Saya kasih tahu ya, kita baca Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Saya ulangi lagi ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu putri apa putra? Saya lanjutkan ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Anak laki-laki itu putra apa putri? Gitu aja loh, kau masih belum nyampe Bang Lion. Ya, lebih baik banyak belajar daripada nanti kau ngomong didengar teman-teman, kau memalukan dirimu sendiri. Ya itu mah hanya konteks bahasa Pak. Iya. Pasti Ya, jadi Gini kalau loh. menurut saya, mempermasalahkan bahasa itu sama aja orang yang nggak mau menggunakan kata Allah menggantinya dengan Yahweh, kan sama itu lain istilahnya begitu. Letterlek sekali gitu loh. Jangan terlalu Biarkan ini. saja, gitu itu hanya loh. masalah bahasa. Iya. ya satu lagi ya, Ini harus satu lagi ya. jauh sampai Satu lagi. betul. Oke, satu lagi tentang anak dan putra. Anak itu biasanya digunakan oleh Yesus menyebut dirinya anak Allah atau anak manusia. Ya kan? Kenapa menggunakan Bapa, Putra, Roh Kudus? Putra itu anak laki-laki. Pasti ada suatu tradisi atau suatu kepercayaan tentang garis keturunan itu secara laki-laki ya. Dan makna laki-laki itu kenapa sih harus anak laki-laki gitu? Ya kan, kenapa sih Yesus harus lahir sebagai laki-laki? Nah itu pasti mungkin nanti Bro Charlie bisa menjelaskan ya. Ini mungkin tidak tercantum secara eksplisit di Alkitab ya, tetapi mungkin ini merujuk kepada tradisi Yahudi dan lain-lainnya. Jadi ada maksud semua istilah-istilah itu digunakan gitu. Kalau misalnya Pak Lion of Judah bilang putra nggak ada di Alkitab, ya itu udah berdusta namanya. Buktinya ada ayat dari Matius 1 ayat 21 ada putra ya kan. Ya kira-kira itu sih dari saya. Mungkin Bang Charlie akan menjelaskan yang lebih paham. Ya, jadi